screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil harus dicek yodium, asam sulfat. Ini cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Okay. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Lalu Memang. Bang Anies ini kalau ditanya selalu jawab, teman-teman. Bingung juga kita ya. Lanjut pertanyaan berikutnya nih, Bang. Mau naik haji tapi biaya mahal. Cita-cita naikin haji orang tua. Apa solusinya, Bang? Biasanya anak muda nih punya cita-cita untuk naikin haji orang tuanya, Bang. Tapi ternyata udah mahal, lama. ya. Dan Banjarmasin, Kalsel dulu dikenal sebagai salah satu tempat yang paling banyak memberangkatkan orang berangkat haji dalam sejarahnya. Karena pertambangan di sini, belum batu bara nih. Ya. Ketika intan dan pengolahan intan pada masa lalu. Jadi banyak yang bisa berangkat haji. Mudah-mudahan itu bisa kita teruskan. Nah, saat ini apa? Kami saat ini sedang melakukan pembicaraan soal itu. Satu adalah tentang bagaimana menurunkan biaya haji. Kita sedang melakukan pembicaraan dan kita berharap ini bisa selesai cepat supaya kita bisa menurunkan biaya haji sebagaimana negara-negara lain. Supaya biaya haji kita menjadi setara dengan negara-negara lain. Itu kita akan kerjakan. Tapi yang kedua, meningkatkan kuota haji. Jadi biayanya diturunkan, yang kedua kuotanya ditambah. Alhamdulillah, terima kasih pemerintah sekarang sudah meningkatkan kalau tidak salah 10.000 jamaah haji. Kita berusaha untuk meningkatkan lebih banyak lagi, mudah-mudahan bisa sampai 20-30 ribu jamaah haji. Jadi itu dua hal yang kita insya Allah akan kerjakan. Oke teman-teman, kalau lagi punya cita-cita silahkan dilanjutkan nih. Ntar kalau Bang Anies jadi kita tagih komitmennya gitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke nih, Pak, ada kandidat di sebelah yang bikin program makan siang gratis, yang katanya mengatasi stunting, tapi dananya diambil dari relokasi bansos, pendidikan, kesehatan sebesar 40 T. Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Okay. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Lalu dipastikan kami membuat di Jakarta, saya lihat nama programnya, kita membuat nama programnya itu, saya izinkan saya mengenalkan di sini. Ya. Ini bersama-sama kami hadir, pertama Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Pak Habsyi. Kemudian Ibu Nihayah, ini dari PKB, dan istri saya Ferry Farhati. Siap, Ibu Ferry. Nah, pada waktu itu ketika kami bertugas di Jakarta, beliau memimpin sebuah program namanya Bagimu. Bagimu itu yang menurut kami di PKK di Jakarta, apa itu? Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan satu lagi adalah stimulasi anak. Jadi stunting itu tidak cukup hanya dengan gizi.
berikan kebahagiaan, berikan gizi, berikan stimulasi. Dari situ baru anak itu akan tumbuh dengan baik. Nah, itu yang kita ingin kerjakan. Caranya apa? Paling depan PKK. PKK itu ada dasawisma. Teman-teman tahu nggak dasawisma? Kalau sudah di berumah tangga biasa tahu. Dasawisma itu adalah kader PKK yang satu orang menangani 10 rumah, namanya dasawisma. Lalu 10 keluarga ini dipantau dan mereka yang mengadakan program pemberian gizi untuk ibu hamil, pemberian gizi untuk anak usia dini, dan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Ini tidak bisa dikerjakan oleh aparat pemerintah. Ini harus dikerjakannya oleh civil society, adalah PKK. Saya boleh minta dibantu nggak? Ini ada Bu Nini. Bu Nini, boleh. mau nggak Bu Nini? Silakan Bu Ninik, boleh kasih tepuk tangan. Selamat pagi semuanya. Kita berasa muda ya Pak Presiden di tengah para generasi muda. Oke, saya ingin menambahkan soal stunting. Kebetulan saya diwakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang menangani salah satunya soal stunting. Salah satu hal yang terpenting adalah soal pendidikan parenting. Jadi ada kasus suami istri ini dokter, tapi anaknya stunting. Kenapa bisa seperti itu? Karena anaknya ini yang merawat adalah pembantunya. Pembantunya tidak dipinterkan. Akhirnya diberikan gizi yang tidak seimbang. Yang kedua adalah betul kata Pak Presiden tadi bahwasanya kita harus mulai menata sebelum menikah. Salah satu problem terbesar perempuan sekarang, anak muda sekarang adalah persoalan anemia. Jadi inilah yang perlu kita perbaiki jauh sebelum menikah, anemia. Dan kalau dikasih pil anemia itu pilnya nggak enak Pak. Jadi itulah yang menjadikan biasanya kalau dikasih di sekolahan itu dibawa pulang dan dikasihkan ke neneknya. Nggak diminum, nah ini menjadikan ketika hamil bermasalah. Yang ketiga adalah soal budaya. Budaya seperti apa? Kita budaya timur masih sering berpikir bahwasanya yang harus mendapatkan makanan bergizi, makanan yang enak itu adalah suami. Sehingga kalau punya makanan bergizi, makanan enak, itu suaminya dulu yang dikasih makan. Istrinya yang sedang hamil cuma dikasih kuahnya. Nah inilah yang harus kita rubah, bagaimana yang namanya orang hamil ini butuh gizi. Dan betul bahwa stunting itu bisa diperbaiki 2 tahun pertama. 2 tahun setelah kelahiran itu yang harus diperbaiki. Kalau lebih dari itu sudah sulit untuk diperbaiki. Jadi bukan makan gratis, kalau makan gratis anak 2 tahun belum makan gratis. Belum sekolah juga anak 2 tahun. Jadi yang penting adalah memperbaiki ketika anak itu stunting 2 tahun pertama itu adalah kuncinya. Terima kasih, sukses. Terima kasih Bu Ninik. Memang jago-jago ini Bang Anies bawa kawan-kawan nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Anak muda Banjarmasin memang nyentil-nyentil nih pertanyaannya. Bang Anies, Prabowo, Menhan, Menteri Pertahanan nih, mengirimkan bantuan kapal rumah sakit TNI AL di jalur Gaza Pak Anies. Dan juga menyumbangkan dana pribadi, dia kutip pribadi Pak Anies, sekitar 5 miliar. Nah tadi kan Pak Menhan yang ngomong, ini jubirnya ngomong nih sekarang, itu jauh lebih konkret dan bukan cuma doa dan ngomong doang. Nah, sebagai pihak yang berorasi waktu itu hari Minggu, ya Bang Anies silahkan direspon. Ya, memang betul. Kalau memiliki kewenangan maka bisa pakai kewenangannya. Oke? Kalau tidak memiliki kewenangan maka milikilah sumber daya yang ada pada dirinya untuk berjuang bagi Palestina, tapi tidak tinggal diam. Oke? Ya. Ketika saya bertugas di DKI Jakarta, pada saat peristiwa itu terjadi, saya tentu tidak membawahi angkatan bersenjata. Jadi saya tidak bisa kirim sesuatu yang terkait senjata. Tapi apa yang terjadi? Semua JPO di Jakarta, jembatan penyeberangan orang, Bundaran HI, Monas, semuanya setiap malam dicahayai bendera Palestina, mewarnai seluruh Jakarta. Oke? Jadi semua orang di Jakarta itu kalau lihat Bundaran HI langsung ingat Palestina. Begitu lihat Monas ingat Palestina. Lewat JPO, jembatan penyeberangan orang di Jakarta, sepanjang Jakarta warnanya warna bendera Palestina. Membuat se-Jakarta menyadari ada penderitaan rakyat di sana. Karena itulah yang kita bisa lakukan di Jakarta. Dan menyumbang uang
Memang kami tidak punya banyak uang, tapi saya ingat waktu kampanye Pilkada 2017. Pasangan saya waktu itu Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno adalah seorang biliuner. Lalu dia mengatakan di media bahwa sumbangannya Pak Anies itu lebih besar daripada sumbangan saya. Saya bilang kok bisa? Sumbangan Anies lebih besar. Saya hanya menyumbang untuk biaya pilkada itu ratus juta, sementara beliau mengeluarkannya bermiliar-miliar, saya lupa angkanya. Tapi dia mengatakan sumbangannya Anies itu lebih besar daripada sumbangan saya. Kenapa? Karena kalau dihitung dari persentase, maka persentasenya Anies sangat besar dibandingkan kekayaannya. Oke? Persentasenya. Jadi kalau seseorang menyumbang, bukan angka nominalnya, bandingkan dengan kekayaannya. Berapa besar sumbangannya dibandingkan kekayaannya. Oke? Dari situ kita tahu sebenarnya ini sumbangannya kecil atau besar. Nah, Sandi mengatakan, saya menyumbang puluhan miliar, tapi kekayaannya dia triliun. Jadi puluhan miliar itu menjadi kecil dibandingkan saya yang menyumbang ratusan juta, tapi kekayaannya hanya belasan. Maka itu menjadi presentasi yang besar. Itu jawabannya kira-kira. Oke, terima kasih. Ya tadi ya karena otoritas ya kirim, terus ya kalau punya uang ya dikirim begitu. Oke Pak Anies, udah cukup panas teman-teman? Nah, oke ini segmen yang ditunggu-tunggu pasti sama teman-teman. Kita masuk ke segmen 3, tanyain Anies. Oke teman-teman, di segmen ketiga ini kita mengambil pertanyaan dari teman-teman yang mengacungkan tangan. Bang, siap-siap bang, nih. Nah, ini kita rulesnya ya. Rulesnya itu nanti datang ke depan, duduk di sini, bertanya, turun dulu mas, santai dulu. Jangan ngalangin kamera nih, jarang-jarang saya masuk kamera. Nah, duduk di depan, bertanya, dijawab, direspon, dijawab lagi. Nah, masing-masing respon itu, respon yang pertama 2 menit, dijawab 2 menit, yang kedua respon 1 menit, dijawab 2 menit, gitu ya. Oke, siap-siap, 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 ayo siap-siap. 1, tunggu dulu, turun dulu, santai dulu. 1 orang loh, dikerubutin sama teman-teman, santai aja. 1. Ulang lagi, ayo ulang lagi. Mas gitu. Kuping saya banyak banget dimanggil. Ayo, 1. Nah, nih mbak nih. Mbak. Maju nih. Maju. Di bawah mic-nya mbak. Nah. Izin duduk Pak. Perkenalkan semuanya, nama saya Rahma. Rahma, ya. Mohon maaf nyempil dikit, sebenarnya saya bukan mahasiswa tapi masih kelas 11 SMA. Ya. Top. Rahma nggak sekolah? Izin, Pak. Izin ya sekolah? Benar. Diizinkan ya? Diizinkan. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Rahma. Wah hebat kamu. Ya izin bertanya Pak, tapi saya mau nanya ke kakak-kakak yang lain dulu nih. Bukankah pendidikan itu harusnya tempat yang aman bagi semua orang yang ingin berkembang dan bertumbuh? Benar bukan? Betul. Tapi pada nyatanya itu belum terwujud Pak. Karena kasus perundungan sampai saat ini masih aja menghantui siswa-siswa yang di sekolah. Bahkan mahasiswa pun mungkin masih ada, ya kan? Dan khususnya bagi mereka yang cenderung berbeda dan terlihat lemah sama teman-teman yang lain. Dan jumlahnya nggak main-main Pak. 1 dari 3 siswa di Indonesia, di seluruh Indonesia itu pernah jadi korban bully. Dan bukankah keberhasilan bangsa juga dilihat dari keberhasilan pendidikannya? Gitu. Dan kenapa ini saya anggap penting? Karena seperti yang kita tahu tingkat literasi di Indonesia ini rendah ya Pak. Dan tingkat pendidikannya kalau kita bandingkan dengan negara lain itu masih rendah. Tapi jangan sampailah pendidikan karakternya juga lemah gitu Pak. Karena kan kalau banyak yang kasus perundungan artinya karakter-karakter siswa yang ada itu juga lemah Pak. Dan seperti yang kita tahu juga pemerintah udah ada aksi, itu udah kelihatan banget dan ada peraturan-peraturan juga tapi gitu-gitu aja Pak. Saya tidak melihat yang, karena teman-teman saya banyak ya kan Pak. Nah gimana nih pandangan Siap, Bapak? oke, sip.
Makasih Rahma. Jadi persoalan kekerasan di sekolah itu tidak dianggap sebagai masalah pendidikan selama ini. Jadi kalau teman-teman tanya ke dinas pendidikan, ada tidak unit yang mengurusi kekerasan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena tidak dianggap masalah pendidikan. Tapi kalau kurikulum masalah pendidikan. Kemudian ekstrakurikuler masalah pendidikan. Karena itu nomor satu, menjadikan itu sebagai masalah pendidikan. Yang terjadi selama ini dibiarkan, satu, didamaikan lalu nggak berbuat apa-apa. Itu intinya adalah dibiarkan. Yang kedua, dilaporkan polisi dan dianggap ini sebagai peristiwa kriminal. Betul tidak? Tapi tidak dianggap sebagai masalah pendidikan. Jadi yang kami akan kerjakan satu, dijadikan sebagai masalah pendidikan. Karena masalah pendidikan, maka dibuat unit khusus untuk pencegahan kekerasan, pencegahan perundungan di semua unit-unit pendidikan, termasuk dinas pendidikan. Tapi yang paling penting di ujungnya di sekolah, dibuat gugus tugas pencegahan kekerasan yang terdiri dari satu, siswa, siswanya harus ada, dua, guru, tiga, orang tua, empat, ahli psikologi atau pendidikan anak, yang kelima adalah unsur pemerintah daerah. 5 tuh. 5 nama itu dibentuk gugus tugas, lalu dibuatkan poster menuliskan gugus tugas pencegahan kekerasan sekolah, dituliskan nama orang-orang yang bertanggung jawab, lalu dibuatkan nomor telepon pelaporan bila ada kejadian. Oke? Sehingga ketika Anda mengalami kekerasan di sekolah, ini sekarang nih, misalnya Rahma jadi korban kekerasan. Terus Rahma ketika itu mau lapor sama siapa? Apa yang dikerjakan? Dan kalau lapor sama guru, gurunya pun tidak punya SOP, apa yang harus dikerjakan? Gugus tugas ini membentuk SOP-nya, membentuk cara menanganinya, yang ditangani dua-duanya. Bukan hanya korban yang terkena perundungan, tapi pelakunya juga harus mendapatkan penanganan, pendampingan, karena dua-duanya itu bermasalah. Yang satu bermasalah karena melakukan, yang satu karena menjadi korban dia punya goncangan. Nah, dengan adanya gugus tugas di setiap sekolah, maka insya Allah kami yakin kita akan bisa menekan jumlahnya. Kedua, mencegah pengulangannya. Yang ketiga, melakukan remedinya. Lalu di tingkat kota, tingkat kabupaten dilakukan review terus-menerus. Bulanan, mana saja sekolah yang terjadi perundungan, dan bila itu terjadi ada statistiknya, kepala sekolahnya bisa dievaluasi berdasarkan bukan hanya kinerja akademik, bukan aja kinerja ekstrakurikuler, tapi juga kinerja menjaga sekolah menjadi sekolah yang aman. Karena menurut saya sekolah itu harus aman, sekolah itu harus aman, nggak usah dibilang sekolah aman anak, ya sekolah itu memang harus aman. Masa ada sekolah aman anak, sekolah tidak aman anak? Sekolah itu ya harus aman untuk anak, gitu ya Rama ya. Oke, tadi kan izin merespon ya Pak. Tadi kalau misalkan dibikinkan unit dari siswa, guru, dan kalau misalkan tetap bermasalah dari data yang ada, kepala sekolahnya yang dievaluasi, gitu kan Pak ya? Tadi. Bukan, jadi oke. Oh iya, lanjut Pak. Oh saya. Oke, mungkin salah paham ya, tapi yang saya dapat adalah karena unit-unit anti bully, satgas anti bully, duta anti bully itu udah lumayan dibangun ya di mana? Di sekolah-sekolah di sini Pak. Apa namanya? Tergantung sekolahnya, ada satgas anti bully, ada duta anti bully, karena kan merespon dari peraturan yang dibikin oleh 5 kementerian sebelumnya tentang aksi anti perundungan di sekolah Pak. Itu udah lumayan dibangun. Tapi pertanyaannya lagi, bagaimana siswa, guru dan unit-unit yang bersatu itu benar-benar menjalankan tugasnya. Karena terkadang dibikin nih unit di suatu sekolah, ikut, ya udah gitu. Mungkin karena diimbal-imbalin hadiah atau gimana, ikutan doang Pak. Padahal tugasnya tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu masalah adalah tidak ada KPI, tidak ada evaluasi. Karena itu saya katakan harus ada evaluasi bulanan. Di mana letak terjadinya perundungan yang paling sering? Kapan itu terjadi? Dan kepala sekolah adalah pemimpin sebuah ekosistem pendidikan. Dia bukan pemimpin kegiatan mengajar, dia pemimpin ekosistem pendidikan. Kepala sekolah yang harus mengkoreksi itu.
Dan bila kepala sekolah tidak bisa mengkoreksi, maka dia harus dievaluasi. Karena itu tugasnya pimpinan. Yang kedua, kepala dinasnya. Kepala dinas tidak boleh membiarkan kotanya menjadi kota yang penuh dengan perundungan. Kalau tidak, ya cari orang lain yang untuk memimpin di tempat itu supaya tidak ada perundungan. Karena ini adalah masalah pendidikan. Nah, seringkali kita menganggap ini bukan masalah pendidikan. Jangan dievaluasi karena perundungan. Dievaluasi kalau kinerja pengajarannya buruk. Menurut saya tidak. Justru itu harus menjadi prioritas. Jangan sampai begini. Orang tua melepas anak ke sekolah dan tidak yakin anaknya pulang dalam keadaan sehat. Kita harus membuat orang tua itu melepas ke sekolah dan yakin bisa pulang dalam keadaan sehat. Begitu Rahma ya. Oke. Rahma terima kasih. Sampaikan salam buat orang tuanya. Siapa? Hebat Anda sudah menjadi anak SMA yang peduli dengan persoalan-persoalan masyarakat ya. Terima kasih ya Rahma ya.